Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, dan semuanya. Kita lanjutkan video sebelumnya ya, video tentang bagaimana memanggil data. Kita sekarang mencoba membersihkan data ya. Kemarin video sebelumnya mungkin dilihat di kolom di atas ya, atau di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau sebelumnya hanya manggil data, memisah antara fitur dengan target, kita sekarang mencoba untuk menyiapkan data ini untuk bisa nanti sampai bisa jadi dimasukkan ke dalam mesin learning ya. Oke, kita harus connect dulu ke Google Drive ya. Kita jalankan dulu ini. Jadi kalau belum ada muncul ini bisa di sini diklik ya, ditekan. Ini ya, ditekan untuk kemudian bisa mendapatkan link ini ya. Kita tekan, oke. Nah, tunggu, oke, sudah bisa nyambung. Nah, tadi sebagaimana sebelumnya ya, di video sebelumnya kita buat dulu folder ini. Ini di saya seperti ini, di Anda pasti tentunya berbeda ya. Tinggal diletakkan di mana file yang saya share ya, file terkait dengan data ini. Ya, file exercise 102 ini terletak di datanya terletak di mana ya. Caranya di sini, kemudian di drive ya. Drive kemudian terserah caranya di mana, nanti diklik eh, di sebelah sini kanan, nanti copy paste gitu ya. Ya bisa di copy, ditaruh di sini tergantung dari tempat folder masing-masing ya. Nah, mari kita lihat data yang ada di kita ngulang ya. Yang sebelumnya kita lihat di sini ya, ada angka, ada teks ya, ada teks, ada angka. Nah, mesin learning itu hanya bisa menampilkan data, hanya bisa mengolah data numerik. Kalau ada data non numerik nggak bisa diproses karena dia rumus matematika semua. Nah, ini yang kita maksudkan dengan membersihkan data ya. Jadi tujuan kita membersihkan data itu memastikan semua data yang masuk ke dalam mesin learning yang kita akan gunakan itu adalah data-data numerik, nggak ada data-data yang sifatnya adalah teks ya. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita menggunakan data describe, ini yang muncul hanya data numerik saja ya, hanya data yang ada di data numeriknya. Ini apa jumlahnya ada, ini jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, ya, standar deviasinya berapa. Tapi itu bagi yang numerik. Kalau yang non numerik nggak bisa dihitung, ya. Eh, jadi nggak bisa dihitung di sini. Ini karena ini standar deviasi dari yang numerik saja. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana data-data yang numerik ya. Data-data yang numerik, misalkan tipenya apa. Jadi kita bisa memilih select data type ini, kemudian kita mengincludekan tipe data yang numerik ya integer sama float. Kan ya kita tampilkan yang hanya integer sama float saja ya. Kemudian setelah itu eh, kita tampilkan histogramnya. Histogramnya ukurannya kolomnya 12, ke kanannya 22 ya. Untuk ukuran gambarnya ini histogram. Histogram itu apa? Coba kita jalankan. Jadi kita ini bisa melihat data-data yang sifatnya numerik. Jadi bagaimana distribusi datanya ya. Contohnya ini data administratif ya. Dari yang 0 itu jumlahnya 800, ya yang 5 jumlahnya 8 ribuan, yang 5 2 ribuan ya. Yang 25 itu kecil ya. Jadi ini jumlah jumlah data jumlah data yang angkanya 0, angkanya 5, jumlah isian yang ini. Ya, ini juga begitu. Jadi ini dengan ini kita bisa melihat bagaimana sih data kita ini ya. Ini tapi yang data numerik saja ya. Data yang numerik saja. Nah, yang harus kita lakukan karena sekali lagi kita nanti harus mengubah semua data-data yang non numerik kepada numerik. Kenapa? Karena machine learning hanya bisa memprogram memprogram angka. Kalau ada teks seperti ini bulan Februari ini nggak bisa diproses, error nanti terjadi error. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah kita perlu mengubahnya ke variabel yang numerik ya.
Contohnya weekend ya. Weekend tadi kan isinya false and true. Nah, kita ingin mengetahui weekend false and true itu berapa yang false, berapa yang true. Kita bisa melihat value counts ini dengan menggunakan data weekend. Kita panggil kolom weekend ya, namanya kolom weekendnya. Kalau kita kembali ke atas tadi, nah ini yang kolomnya namanya weekend. Oh, ya ini kan describe ini bukan ya. Yang ini ya weekend. Nah, yang weekend, nah ini kolom weekend kita tampilkan yang kolom weekend. Nah, ini kalau dihitung ternyata isian datanya jumlah false-nya 9.642, jumlah true-nya sekian ya. Memang lebih banyak jumlah true-nya. Nah, kalau kita mungkin ingin tampilannya distribusinya kelihatan keren, ya bisa menggunakan pie ya. Jadi ini atau kita bisa menggunakan bar juga boleh ya. Kita ganti menggunakan bar juga bisa ya. Jadi jumlah false-nya dan true-nya lebih banyak false-nya ya. Ini kita melihat ini. Nah, di sini kita akan harus mengubahnya ya ke angka. Jadi karena false and true nanti tidak bisa diproses karena itu matematika ya. Karena itu maka yang kita lakukan apa? Kita membuat kolom baru ya. Ya, jadi dalam pandas ini kita bisa membuat kolom baru. Langsung aja kalau memang dia belum ada ya, kalau kolom itu belum ada, suatu kolom belum ada, maka eh, kita itu artinya kita menambahkan ya. Ini is weekend itu is weekend itu artinya belum ada sebelumnya. Kalau di sini belum ada. Ini kita artinya membuat kolom baru ya, kolom baru namanya is weekend ini. Apakah ini weekend ke bahasa Indonesia ya? Berarti kita akan mengambil atau mengubah dari data weekend. Jadi dengan fungsi apply ini, nah ini lambda ya. Jadi ini lambda ini mungkin eh, ini dasar dari Python ya, dasar dari Python. Jadi kita bisa membuat ini enaknya Python ya, ada satu fungsi. Ini sebenarnya fungsi ya. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi yang panjang berapa baris, dua baris, tapi cukup satu baris ini sudah menjalankan suatu fungsi ya. Jadi lambda artinya isinya ini adalah kita menerapkan mengambil data row ini. Ya, kita nanti row ini yang akan kita jadikan sebagai input di this weekend ini. Nah, row itu dari mana? Row itu akan bernilai 1 ya jika row itu true ya. Jika ternyata false maka nilainya adalah 0 ya. Jadi row itu 1, isinya akan 1, yang isinya weekend ini akan 1 eh, itu jika true. Tapi jika salah else nilainya adalah false. Else itu jika tidak maka jika tidak true artinya false maka nilainya 0 ya. Kita bisa cek. Nah, ini ya. Jalan-jalankan coba kita gabungkan ya dua kolom tadi weekend sama is weekend ya. Kita ambil yang terakhir saja 5 terakhir. Nah, ini kita lihat 5 terakhir true is weekend ini kolom baru sebelumnya tidak ada menjadi 1 ketika false menjadi 0 ya. Oke, ya ini kondisi yang pertama. Nah, berikutnya lagi kita juga perlu melihat visitor type ya, tipe visitor ya. Tipe visitor kalau kita lihat di sini ada berapa ya? Ini tipe visitor yang kunjungan kembali 10.000, visitor pengunjung baru 1.600, tipenya yang lain 85. Nah, ini juga harus kita ubah ya, kita ubah ke angka ya. Kita ubah ke angka. Nah, ke angka ini juga kita harus hati-hati ngubahnya ke angka ya. Apa kita modelkan returning visitor 1, new visitor 2, other 3. Nah, nanti dianggapnya itu adalah jumlah oleh sistem. Nah, ini tidak tepat jadinya ya. Jadi jadi kita ubah nanti ke ini is weekend ya 10. Gimana caranya agar returning visitor itu 1010, new visitor juga menjadi 1010, other juga begitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat kondisi datanya seperti ini ya, ini nanti mungkin bisa kita anggap tidak ada ya. Nah, sekarang kita maka perlu mengubahnya ke angka ya. Tapi kalau kita ubah ke angka ini mungkin kita definisikan ini 1, ini 2, ini 3. Nah, khawatirnya tidak mewakili itu, tidak mewakili ini ya. Jadi kalau begitu maka kita coba menjadikan returning visitor ini masing-masingnya
visitor type itu sebagai angka 0 dan 1. Kalau ada, iya itu berarti 1, kalau tidak 0. Nah, caranya nanti kita menggunakan dummy ya, kita menggunakan get dummy. Jadi get dummy itu apa? Silakan help ya, ketik help. Nanti di situ ada informasi terkait dengan dummy ya. Nanti silakan saja dilihat-lihat saat praktikum ya. Kita coba lanjutkan di sini. Maka di sini kita mencoba memanggil get dummy ya, dengan memanggil data kolom name-nya itu menggunakan data visitor ya. Nah, kemudian setelah itu kita gabungkan ya data call name-nya isinya dengan visitor dummy, hasil daripada kita tadi ya di dalam bentuk kolom vertikal, dan kita ambil hanya 10 data terakhir saja ya. Kalau kita lihat, nah ini kita lihat di sini returning visitor ya, ini menjadi dummy-nya menjadi ada 3 ya, 3 folder baru, new visitor, other, sama returning visitor. Nah, kalau kondisinya itu bahwasanya baris ini itu ada returning visitor, maka nilainya 1. Nah, tergantung. Kalau ternyata baris ini adalah new visitor, maka yang sini 1, yang lainnya 0. Jadi ini hanya 1, yang lainnya 0 gitu. Ya, ini lebih lebih bagus daripada kalau kita kasih returning visitor 1, returning 2, kita modelkan gitu. Nah, khawatirnya nanti itu menganggap sebagai jumlah. Tapi kalau begini ada sama tidak, oh ini akan lebih aman ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, maka kemudian dari dummy ini ya, dari dummy ini visitor type-nya ini karena jumlahnya visitor order itu sedikit ya, kita bisa hapuskan ya. Kita bisa drop, dan ini in place ya. In place ini nanti gunanya agar perubahannya permanen. Kalau nggak ada in place true, nanti perubahannya tidak permanen ya. Kita hapus, nah, kemudian kita lihat. Nah, ini sudah hanya 2 saja ya, karena yang other itu anggap aja tidak ada ya. Kemudian setelah itu kita gabungkan ke dalam data, data yang sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat mungkin datanya head 5 saja ya, maka ada tambahan tadi ya, visitor, new visitor, returning visitor, kemudian new visitor, returning visitor, new visitor. Wah, kok double lagi, 2 kali ini. Oh, ini sudah ada isinya sebelumnya. Oh, berarti file-filenya harus dihapus dulu datanya ini ya. Coba kita lihat dulu ya di data. Nah, ini sebelumnya saya sudah mencoba ya, mungkin adik-adik jadi mungkin di awal-awal ya harus membersihkan dulu data. Sepertinya yang data ini harus kita bersihkan. Jadi data yang awal itu adalah ini ya. Mungkin ini harus kita hapus dulu ya, biar tidak anu. Jadi yang ada hanya ini, yang ini kita hapus dulu, yang lain-lain ya. Di tempat adik-adik sekalian silakan di remove ya. Tadi mestinya di awal-awal tadi ya. Mungkin kita ya mungkin di latihan 102-nya ya. Kalau tidak anti error ya, di latihan 10 ini kan 102. Coba saya ke latihan 101, harus kita run dulu ya, agar bisa dihasilkan data. Nanti ada kesalahan, kita run dulu ini. Ini cukup membutuhkan waktu ini run. Oke, nah, ini harus. Jadi setiap buka baru memang harus begini ya, harus connect Google Drive-nya baru. Sudah. Alhamdulillah. Kita jalankan dulu ini. Oke, kita jalankan. Oke, ini langsung aja biar cepat karena kita hanya ingin tahu saja. Oke. Oke, jadi sudah ini. Jadi ini sudah ada data baru. Nah, maka kita ke exercise 2. Oke. Mungkin kita dari depan dulu berarti ya, karena tadi datanya kan kita hapus ya. Tadi datanya kita hapus, kita buka lagi. Oke, sudah yang baru. Oke, ya. Nanti di adik-adik silakan dihapus dulu ya, yang semua sisakan hanya 1 file tadi. Oke,
Oke, ini visitor account sudah tadi kita jalankan saja. Nah, ini ya. Oke, berarti yang ini ya. Nah, oke ya. Ini baru ya. Kalau nanti banyak double berarti jadi sisakan hanya satu file saja ya nanti ya. Sisakan hanya satu file saja di data ya. Untuk awal bersihkan dulu semuanya. Oke, nanti atau nanti saya bersihkan setelah ini agar adik-adik bisa langsung mencobanya ya, mengcopy dan bersih. Oke ya, ini dari sini sudah, kemudian juga begitu bulan ya, bulan. Ini bulan kalau kita lihat jumlah bulan ya Mei, November sekian ya. Kemudian kita buat dummy juga ya. Nah ini dummy Agustus begini ya. Kalau Agustus kosong ya nol, kalau dia ada ya satu begitu. Dan pasti salah satu cuma satu ya. Nah di sini disarankan sih yang sedikit dibuang ya, disarankan ya. Kira-kira nggak dibuang juga nggak apa-apa, kita jalankan aja. Oke, ini setelah itu kita gabungkan, sudah ini. Nah, ini setelah semuanya selesai ya, maka yang weekend, yang asalnya visitor sama month ini kita hapus karena nggak perlu kita. Karena dia masih, kalau nggak dihapus bahaya kan, karena dia masih ada teks ya. Masih ada teks sehingga kita nggak memerlukan itu, kita ingin kalau tidak percaya kita lihat ya. Nah, ini data head. Nah, kalau kita lihat yang ini, nah ini kan masih ada, ini sudah bersih, apa sudah saya run tadi ya? Ini kayaknya sudah bersih, sudah nggak ada ini, sudah nggak ada weekend hilang. Oh ini sudah bersih ya, nah, sudah bersih berarti apa sudah saya run tadi ya? Hmm, kayaknya iya, kayaknya sudah ya. Berarti kalau di ini kalau di run, oh iya ini sudah di run. Ya udah di run udah hilang ya. Maksudnya tadi sebelum di run kita tahu itu ada. Nah sekarang sudah kita cek ternyata sudah nggak ada ya yang sifatnya teks ya. Jadi sudah aman ya. Sudah, artinya sudah selesai. Nah karena itu kita bisa fiturnya ini sudah aman, maka kita simpan ke dalam folder yang baru ya, namanya fitur E2. File baru, ya targetnya tidak ada masalah, kita simpan aja. Targetnya kan tidak ada perubahan, tapi kita simpan lagi aja. Oke, saya kira itu ya untuk pembersihan data. Jadi membersihkan yang teks ke numerik karena machine learning hanya numerik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.